Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Terhitung sejak akhir Maret 2020, setelah diterpa penurunan yang cukup dalam, indeks harga saham gabungan selalu mencetak pergerakan positif di setiap bulannya, mulai dari April hingga Agustus 2020. Pergerakan positif tentunya tidak hanya terjadi di pasar saham. Pasar obligasi pun turut mengalami kenaikan, yang ditandai dengan menurunnya imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun, yang di akhir Maret yang lalu sempat tercatat di kisaran 8,32%. Namun, di awal September ini sudah berada di kisaran 6,86%. Berbagai sentimen positif maupun negatif telah mewarnai pergerakan pasar saham maupun pasar obligasi dalam 4 bulan terakhir. Beberapa sentimen positif, diantaranya, pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan berbagai stimulus moneter maupun stimulus fiskal yang akan digunakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang terganggu karena pandemi COVID-19. Kemudian, pelaku pasar juga memberikan reaksi positif karena adanya kemajuan pada upaya pengembangan vaksin virus COVID-19. Sementara itu, beberapa sentimen negatif diantaranya datang dari data output perekonomian atau produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 2 2020 yang tercatat turun sebesar minus 5,32%. Selain itu, berita penambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat dalam 4 bulan terakhir juga menjadi penyebab munculnya sentimen negatif. Pergerakan positif di pasar saham maupun di pasar obligasi dalam 4 bulan terakhir ini tentu mengundang pertanyaan para pelaku pasar. Apakah pasar saham maupun pasar obligasi akan dapat kembali mengulangi pergerakan positif pada bulan ini? Atau justru, pasar modal kembali akan mengalami penurunan yang cukup besar seperti di bulan Maret kemarin. Hingga kini, kami tetap melihat bahwa dalam jangka pendek, fluktuasi yang cukup tinggi masih bisa terjadi di pasar saham. Perkembangan penanganan atas penyebaran COVID-19 akan menjadi sorotan utama dan juga akan berfokus pada rilis data pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan laba perusahaan yang diperkirakan masih akan tertekan. Dengan masih terbukanya fluktuasi dalam jangka pendek, maka dalam membangun konstruksi portofolio pada dana investasi saham yang kami kelola, kami bersandar pada sektor-sektor defensif yang cenderung tahan banting di saat pertumbuhan ekonomi sedang mengalami perlambatan, seperti sektor berbasis konsumsi, kesehatan, dan komunikasi. Di samping itu, dalam hal pemilihan saham, kami lebih menyukai saham-saham yang berfundamental baik dan mempunyai pendanaan yang kuat. Kepada nasabah, kami tetap menyarankan untuk mendiversifikasi ke instrumen obligasi yang memiliki fluktuasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelas aset saham, agar secara keseluruhan, portofolio investasi akan lebih stabil. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai strategi investasi pada dana investasi saham. Semoga bermanfaat dan salam investasi.